Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sabang Merauke ID dengan saya Rifki. Halo, apa kabarnya teman-teman sekalian? Pada kesempatan kali ini, sesuai judul, saya mau membuat windscreen atau windshield atau yang kita kenal sebagai penahan angin untuk kompor ultralight ya teman-teman. Nah, di sini saya itu punya masalah teman-teman. Jadi kalau saya lagi naik gunung atau kayak di camping ground itu, kalau kita cuma bermodalkan seperti ini, telanjang, alias tanpa ada pelindung, itu membuat api dari kompor itu tidak stabil teman-teman. Jadi masih ada apinya tuh kadang suka kipit kanan, kipit kiri gitu loh, kayak mau mati gitu teman-teman. Kadang juga parahnya sampai mati karena adanya angin terlalu kencang itu. Di situ salah satu membuat jadi masalah buat saya kalau lagi masak, dan saya tuh pengen bisa api dari kompor itu stabil sehingga itu juga ngaruh ke efisiensi dari gas yang ada di tabung kanister ini. Nah, sebenarnya saya tuh udah punya windshield ya teman-teman, seperti ini. Ini banyak ya teman-teman dijual di online. Cuma buat saya ini terlalu berat dan kurang ringkes packingnya, jadi saya kurang suka. Sebenarnya nggak masalah sih pakai ini, cuma saya pengen bikin windshield dari bahan-bahan seadanya teman-teman. Jadi pakai bahan yang kita ada di rumah. Nah, ini saya kepikiran sih teman-teman, di sini saya mau project DIY atau do it yourself, pakai kepikiran dari bahan. Kalau teman-teman di rumah ada pagar rumah, teman-teman bisa pakai yang seperti ini. Bahan apa sih, plastik-plastik yang di pagar tuh, yang suka kita biasa tempel. Nah, ini saya mau pakai bahan ini. Apakah bisa? Dan di sini saya juga akan memberikan tutorialnya. Teman-teman mungkin nanti bisa menirunya ya teman-teman. Jadi di sini saya kan pakai kompor itu bukan kompor yang konvensional ya teman-teman, kompor kotak. Jadi di sini pas saya pakai kompor yang ultralight, terus pakai tabung kanister. Nah, saya tuh pengen tingginya tuh kira-kira segini teman-teman, di tengah-tengahnya panci gini. Dia nggak terlalu tinggi sampai segini atau terlalu rendah teman-teman. Jadi saya pengen si kompor ini apinya itu tertutup, terlindungi, jadi tetap stabil. Nah, saya mau coba pakai bahan apa sih, kita sebut aja dengan PVC ya teman-teman. Kalau saya salah sebut, teman-teman bisa tulis di kolom komen. Nah, saya kepikiran mau pakai bahan ini, nanti kita bikin setinggi ini. Jadi kalau kita lagi di gunung, windshield itu sangat penting, dan saya pilih ini karena juga ringan banget teman-teman, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Di toko bangunan ini banyak banget. Oke teman-teman, mungkin itu penjelasan singkat, jadi kita langsung aja ke tutorialnya. Nanti saya akan mencoba memberikan tutorial sambil praktek ya teman-teman, cara bikinnya. Dan langsung kita coba praktekin di luar teman-teman, apakah berfungsi, apinya stabil apa enggak. Kita coba buat bikin mie atau apa nanti ya. Oke. Saya mau mencoba mencari dulu apakah ada yang plastik pagar seperti ini. Nah, ini kita pakai bahan yang plastik pagar seperti ini. Oh, ternyata ada teman-teman. Kita ambil aja, nanti kita bentuk pakai penggaris, kita ukur sesuai yang kita inginkan. Nah, teman-teman, ini alatnya udah kita siapkan ya. Di sini ada meteran, ada gunting multiguna, spidol, sama cutter. Nah, kita pakai bahan seperti ini, nanti kita buat dulu. Nah, ini kita ukur dulu teman-teman, si tinggi yang kita mau seberapa. Karena ini project DIY, jadi tidak ada aturan baku ya teman-teman, harus berapa tingginya. Jadi ini disesuaikan saja sama preferensi teman-teman atau sesuai tinggi dari si kompor ya teman-teman. Ini sebenarnya project pertama kali saya bikin windshield, jadi kemungkinan gagal tuh pasti ada dan tidak dipungkiri, tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti dari kegagalan itu nanti kita bisa revisi-revisi lagi untuk menjadi lebih baik teman-teman. Nah, buat teman-teman yang nonton, misalkan ada masukan, saya sangat berterima kasih dan sangat terbuka banget untuk komentar dan masukan kalau ada teman-teman punya masukan. Nah, ini kita langsung aja ukur ya teman-teman. Kita ukur ini dari titik bawah ya sampai, nah ini kira-kira sih saya maunya segini ya teman-teman. Ini di angka 20. Ini 20 cm cukup nih. Saya tuh pengen bikin supaya ininya nggak terlalu, jangan terlalu lebar, tapi jangan terlalu kecil juga teman-teman. Karena kalau terlalu kecil, kompor ini butuh oksigen juga teman-teman. Jadi kalau misalkan dia terlalu kecil, dia pengap ya, jadi nggak ada udara yang bisa masuk. Jadi nanti
pembakarannya itu nggak bisa nyala apinya, malah justru. Jadi ya kira-kira, nah segini cukup lah. Kalau terlalu kecil juga nanti takutnya ngeleleh teman-teman, panas dia. Oke, kita langsung aja gunting di sekitar 20 cm ya tingginya. 20 cm. Oke, kasih titik sini lagi 20 cm. Oke, nah untuk panjangnya bebas ya teman-teman, nggak terlalu panjang juga apa-apa, yang penting dia udah bisa ngelingker. Oke, terus kita gunain gunting serbaguna ini untuk gunting si PVC-nya ini teman-teman. Kalau pakai gunting biasa nggak kuat. Nah, sekarang udah terpotong nih teman-teman, tingginya 20 cm. Nanti kita coba ukur ya. Kita coba sekarang. Sebenarnya gini aja juga udah jadi sih teman-teman. Ya kan, nggak usah terlalu rapet, yang penting bisa nutupin buat windshieldnya. Nah, cuma memang ini kan karena ada gagang, jadi kita sebenarnya gini aja juga udah oke sih. Ringan lagi. Nah, ini saya mau coba supaya ini bisa ngancing. Ini kalau nggak dikancing, soalnya dia pas kena angin pasti gerak-gerak nih teman-teman. Nah, kita tutup kayak gini. Kita bikin ada kancingnya di sini. Oke. Ini ide kasar aja sih teman-teman sebenarnya. Kita buat kira-kira 4 cm. Kita tandain dulu. Oke. Terus ini kira-kira 3 cm. Oke, dari atas ambil 4 cm lagi, tandain. Dari titik itu kita 3 cm ya. 4 cm apa 3 cm nih? 3 cm berarti. Oh iya, 3 cm. Oke. Ke dalamnya kira-kira 2,5 ya, cukup lah. Ini 2,5, sini lagi 2,5 lagi, sini 2,5 juga. Nah, idenya sih bikin gini supaya nanti buat ngancing teman-teman. Saya ngambil gunting dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita gunting aja sebelah sini. Sekarang kita coba ya teman-teman. Jadi ini kayak diselipin doang gitu. Ini udah ngancing sih teman-teman. Udah cukup ngancing, cuma memang ini buat naruh ininya, ini kita kayaknya harus bikin ada cowakan nih di sini nih. Kita bikin ada cowakan supaya si itu ada oksigen. Jadi kalau kayak gini takutnya kompornya itu apinya nggak stabil. Jadi kita buat di sini cowak sekitar berapa ya kira-kira? Mungkin 6 cm cukup kali ya. Nah, boleh nih 6 cm. Terus nanti di bawahnya juga ada kayak ruang lah, segini sedikit. Saya mau tandain dulu ya teman-teman. Kita bikin ada cowakan di sini. Nah, oke. Dari cowakan tadi kita lurusin aja. Ini biar lurus kita pakai bantuan penggaris ya teman-teman. Nah, ini yang sebelah sini juga.
jadi agak rapih gitu. Nah ini mungkin kita coaknya sekitar 4 cm atau 3 cm aja, 3 cm sini nih. Nah ini kita coak nanti. Oke. Nah, jadi coakan ini nanti gunanya supaya oksigennya tuh ada udara yang bisa masuk ke daerah kompor teman-teman. Kalau nggak kompor nanti apinya mati. Nah, ini kita coba 3 cm juga. Kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman. Ini juga saya pertama kali bikin windshield. Jadi di sini saya tidak sama sekali ada kata-kata menggurui. Jadi ini aja project iseng sebenarnya. Mau bawanya ringkes-ringkes aja ya. Saya nggak mau pakai windshield yang berat yang kayak gini. Jadi kita bikin dari yang bahan-bahan seadanya teman-teman. Kita coba gunting ya teman-teman. Sekarang kalaupun gagal teman-teman jangan takut, karena dari kegagalan itu ada proses belajar. Jadi misalkan ini pun gagal, saya tuh nggak akan kecewa juga. Jadi ya pun bahannya kan murah, kita bisa beli di tukang bangunan juga nggak seberapa teman-teman. Kita coba-coba aja, memainkan kreativitas tapi kepake di saat kita di alam kan, wah luar biasa teman-teman, ada kepuasan sendiri ya nggak? Kalau yang setuju like ya video ini. Nah ini kita gunting. Oke, nah ini udah jadi. Coba kita lilit lagi ya teman-teman. Jadi yang penguncinya ini pengaitnya di bagian belakang. Jadi nah gitu aja. Coba sekarang kita coba ya teman-teman. Nah kanisternya kita masukin. Nah ini buat udara teman-teman. Nah ini gagangnya kita buka. Ini supaya kita bisa masukin. Nah itu teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Lumayan kan? Windshield bikin sendiri. Jadi nanti ada oksigen di sini. Ini ada coakan supaya kita memudahkan. Ini bisa masukin si gagangnya ini nggak kepentok ini. Nah teman-teman, saya sekarang lagi ada posisi di luar teman-teman. Ini cukup berangin. Ini kita mau coba bikin teh teman-teman. Menggunakan apakah windshield ini bisa berfungsi ya. Kita langsung tes praktek. Setelah buat tadi kita langsung coba tes praktek. Ini sebelum kita tutup, ini kita nyalakan dulu kompornya. Tuh kan apinya tuh nggak stabil teman-teman karena ada angin ya. Sekarang kita coba buat masak air ya. Kalau teman-teman perhatiin apinya nggak stabil teman-teman. Dia karena nggak pakai windshield ya. Nah sekarang kita coba pakai windshieldnya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat apinya ya. Sekarang kita taruh aja. Harusnya ini berfungsi ya teman-teman. Emang si apinya kayak gini nggak kelihatan, tapi ini posisinya kayak gini. Nah ini sengaja saya bolongin supaya ada oksigen teman-teman di sini. Nah kondisinya ini bagian depan yang ada coakan. Ini bagian belakang yang ada penguncinya, pengaitnya tadi. Seperti ini. Nah, sepertinya apinya sih stabil teman-teman. Nah, nggak ada masalah. Udah mau mendidih. Ini anginnya cukup kencang ya teman-teman tuh. Ininya goyang tuh. Daunnya juga goyang. Berarti di sini anginnya agak kencang. Nah, tapi udah mau jadi, udah mau mendidih. Nggak kelihatan apinya, tapi ini saya bisa pastiin apinya stabil tuh teman-teman. Stabil ya.
nggak ke kiri ke kanan, sangat stabil. Jadi insya Allah project ini akan saya gunakan nanti pas di kegiatan outdoor. Jadi nanti tes di lapangannya nanti mungkin saya akan bikin juga review hasil setelah bikin ini. Nah, untuk segmen ini saya khusus untuk membuat si windshield ini aja. Nanti kalau untuk hasil reviewnya saya akan share di video yang lainnya teman-teman. Aduh, alhamdulillah akhirnya selesai juga windshieldnya. Waduh, lumayan ringan juga nih. Saya sebenarnya cukup puas teman-teman sama hasil dari windshield buatan sendiri ini. Ini juga pertama kalinya saya bikin windshield. Jadi kesimpulannya gini teman-teman akhir. Jadi saya kurang suka sama windshield yang kayak gini, yang tadi kayak aluminium sederet gitu, itu terlalu berat buat saya. Saya bikin yang simple, lebih ringan, dan fungsional. Kalau ada yang lebih simple, fungsional, dan lebih ringan, kenapa enggak? Ya enggak teman-teman? Nah, ini tadi udah coba dipraktekkan tadi di luar. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, tadi di footage-nya ada angin lumayan kencang. Terus tadi ada footage juga, apinya itu stabil, nggak ada masalah. Cuma memang si windshield-nya itu pas kompornya nyala itu, dia pas saya pegang itu ada rada anget teman-teman. Tapi sebenarnya sih kalau ngelihat jaraknya sih masih agak jauh ya teman-teman, jadi masih aman lah ya. Oke, saya mau nyeruput dulu hasil bikin teh tadi di luar. Enak teman-teman, malah jadi konten ASMR nih ntar. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Kalau ada kekurangan dari video ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya sharing aja, iseng bikin project DIY karena kebetulan akhir minggu ini mau jalan-jalan dan saya butuh banget namanya windshield kalau di alam bebas itu, karena angin adalah musuh kita sebagai kalau lagi masak ya di alam. Jadi supaya apinya itu stabil, gasnya efisien, dan api dari kompor tidak gampang mati. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan sampai sejauh ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.